Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kadiatur Rahman dengan NIM 20250110301036. Saya akan mempresentasikan hasil dari makalah saya yang berjudul Pancasila dalam Sistem Hukum Indonesia. Latar belakang: Indonesia merupakan negara hukum. Pancasila menempatkan Pancasila sebagai dasar negara, ideologi nasional, dan landasan utama dalam setiap penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai dasar negara, Pancasila bukan sekadar nilai moral atau etika, tetapi menjadi fondasi filosofi, politis, dan yuridis dalam membangun sistem hukum nasional. Hal ini ditegaskan dalam pembukaan Undang-Undang 1945 yang menyebutkan bahwa Pancasila adalah pedoman bagi seluruh proses pembentukan hukum dan penyelenggaraan kehidupan negara. Sistem hukum Indonesia sendiri tidak sepenuhnya murni satu sumber, melainkan hasil perpaduan berbagai unsur seperti hukum adat, hukum agama, dan hukum kolonial Belanda. Namun keberagaman sumber tersebut tidak boleh bertentangan dengan Pancasila sebagai sumber hukum tertinggi. Dalam proses pembentukan hukum nasional Indonesia, nilai-nilai Pancasila berperan penting untuk memberikan arah yang sesuai dengan karakter bangsa Indonesia, yaitu menjunjung tinggi ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, musyawarah, dan keadilan sosial. Latar belakang: Indonesia merupakan negara hukum yang menempatkan Pancasila sebagai dasar negara, ideologi nasional, dan landasan utama dalam setiap penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai dasar negara, Pancasila bukan sekadar nilai moral atau etika, tetapi menjadi fondasi filosofi, politis, dan yuridis dalam membangun sistem hukum nasional. Hal ini ditegaskan dalam pembukaan Undang-Undang 1945 yang menyebutkan bahwa Pancasila adalah pedoman bagi seluruh proses pembentukan hukum dan penyelenggaraan kehidupan negara. Sistem hukum Indonesia sendiri tidak sepenuhnya murni satu sumber, melainkan hasil perpaduan sebagai unsur seperti hukum adat, hukum agama, dan hukum kolonial Belanda. Namun keberagaman sumber tersebut tidak boleh bertentangan dengan Pancasila sebagai sumber hukum tertinggi. Dalam proses pembentukan hukum nasional, nilai-nilai Pancasila berperan penting untuk memberikan arah yang sesuai dengan karakter bangsa Indonesia, yaitu menjunjung tinggi ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, musyawarah, dan keadilan sosial. Di tengah perkembangan global, organisasi, serta dinamika sosial politik yang kompleks, kedudukan Pancasila dalam sistem hukum menghadapi berbagai tantangan. Selanjutnya saya akan membahas tentang kedudukan Pancasila dalam sistem hukum Indonesia. Kedudukan Pancasila dalam sistem hukum Indonesia ditegaskan dalam beberapa dasar hukum. 1. Kedudukan konstitusional Pancasila tercantum secara eksplisit dalam pembukaan Undang-Undang 1945 Alien keempat, sehingga menempatkannya sebagai dasar konstitusi. Dalam kajian teori perundang-undangan, pembukaan memiliki kedudukan tertinggi dibandingkan batang tubuh undang-undang dasar maupun peraturan di bawahnya. Hal ini karena pembukaan bersifat gerundrum yang memberikan arah cita-cita hukum serta tujuan negara yang harus diwujudkan melalui seluruh peraturan perundang-undangan. Selain itu, Mahkamah Konstitusi melalui berbagai keputusannya
menegaskan bahwa pembukaan tidak dapat diubah karena menyangkut jati diri dari dasar berdirinya negara. Artinya struktur hukum Indonesia harus selalu berlandaskan nilai-nilai Pancasila sehingga kedudukannya menjadi tetap mengikat dan tidak dapat diganggu gugat. Konsekuensinya seluruh produk konstitusi, undang-undang, dan kebijakan negara wajib mengarah pada pencapaian tujuan nasional seperti tercantum dalam pembukaan, yaitu melindungi segenap bangsa, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. 2. Kedudukan filosofi Pancasila. Pancasila merupakan hasil kristalisasi nilai-nilai yang berkembang sepanjang sejarah Nusantara seperti nilai adat, istiadat, agama dasar di Indonesia, kebudayaan lokal, serta pengalaman historik bangsa dalam memperjuangkan kemerdekaan. Oleh karena itu, Pancasila memberikan karakter unik pada sistem hukum Indonesia yang tidak sama dengan sistem hukum Barat atau Timur. Dalam konteks ini, Pancasila menjadi ruh yang menjiwai seluruh kebijakan hukum, bahkan mempengaruhi cara bangsa Indonesia memahami keadilan, hak asasi manusia, demokrasi, dan kehidupan sosial politik, nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan, mencerminkan pandangan hidup holistik bangsa, sehingga menjadi dasar filosofi dalam merumuskan hukum positif yang sesuai dengan jati diri bangsa Indonesia. 3. Kedudukan sebagai norma fundamental negara. Menurut Notonagoro, Pancasila adalah stat fundamental norma, yaitu norma fundamental negara yang menjadi puncak hierarki norma. Dalam pandangan hierarki norma, Hans Kelsen, suatu norma memperoleh kekuatan mengikat apabila bersumber dari norma yang lebih tinggi. Karena Pancasila berada pada posisi tertinggi, maka Undang-Undang 1945 memperoleh validitas dari Pancasila, Undang-Undang memperoleh validitas dari Undang-Undang. Peraturan di bawahnya memperoleh validitas dari undang-undang. Dengan demikian, seluruh sistem hukum Indonesia dibangun secara vertikal dan terintegrasi, di mana Pancasila menjadi puncak tertib hukum. Kedudukan sebagai stat fundamental norma juga bermakna bahwa Pancasila menjadi standar utama dalam menilai benar salahnya suatu kebijakan negara, termasuk dalam penyelenggaraan kekuasaan, pendidikan, ekonomi, hingga politik nasional. 4. Kedudukan politis Pancasila. Dalam ranah politik, Pancasila berperan sebagai ideologi pemersatu yang menyatukan keragaman budaya, suku, dan agama. Pancasila menjadi pedoman dalam menjalankan demokrasi Indonesia yang bersifat demokrasi. Pancasila yakini demokrasi yang tidak sekadar mengikuti model liberal, tetapi disesuaikan dengan budaya musyawarah dan gotong royong bangsa. Pancasila juga digunakan sebagai instrumen untuk menjaga stabilitas politik dan keutuhan NKRI, sehingga setiap partai politik dan organisasi negara wajib menjadikan Pancasila sebagai dasar operasional dan ideologi organisasi. Jadi selanjutnya saya akan membahas tentang upaya penguatan Pancasila dalam sistem hukum nasional. 1. Penguatan pendidikan Pancasila. Penguatan Pancasila tidak hanya dapat dilakukan pada tataran kognitif atau hafalan semata, tetapi harus berbasis pembentukan karakter, etika publik, dan kesadaran moral. Pendidikan Pancasila perlu diarahkan pada penginternalisasian nilai-nilai religiusitas, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan sosial dalam praktik kehidupan nyata. Implementasinya meliputi integrasi kurikulum berbasis
Karakter metode pembelajaran kontekstual pembiasaan sosial seperti toleransi, anti korupsi, dan gotong royong, dan peningkatan literasi konstitusi. Tujuan utama adalah menjadikan Pancasila bukan sekedar mata pelajaran, tetapi pedoman perilaku, pola pikir kebangsaan, serta orientasi bertindak dalam kehidupan masyarakat bangsa dan bernegara. 2. Reformasi regulasi nasional. Penguatan Pancasila dalam sistem hukum harus dilakukan melalui penyelenggaraan regulasi agar tidak menjadi tumpang tindih, disharmoni, dan kontradiksi antara norma normasi dilakukan melalui legislatif review dan regulator forum untuk memastikan bahwa seluruh undang-undang dan turunannya benar-benar mencerminkan nilai dasar Pancasila. Upaya ini meliputi pencabutan regulasi warisan kolonial yang tidak relevan, revisi terhadap undang-undang yang bertentangan dengan konstitusi, serta penyusunan peraturan baru yang berbasis keadilan sosial dan moralitas publik. Dengan demikian, seluruh kebijakan hukum tidak semata teknis tetapi berorientasi pada kepentingan rakyat, persatuan, dan kemanusiaan. 4. Membangun budaya hukum Pancasila. Penguatan sistem hukum tidak hanya bertumpu pada regulasi tetapi juga pada pembentukan kultur hukum masyarakat. Budaya hukum Pancasila dibangun melalui internalisasi nilai keteladanan, gotong royong, kepatuhan hukum yang sadar, bukan karena paksaan, serta penghormatan terhadap hak dan martabat manusia. Program yang dapat dilakukan antara lain penyuluhan hukum berbasis komunitas, pendidikan publik anti intoleransi dan anti korupsi, revitalisasi nilai musyawarah dalam penyelesaian konflik sosial, serta memperkuat peran tokoh masyarakat dan lembaga adat dalam membumikan nilai Pancasila. Dengan demikian, hukum tidak hanya berjalan dari atas ke bawah tetapi hidup dalam kesadaran kolektif warga negara. 5. Optimalisasi peran Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi memiliki tanggung jawab strategis sebagai pengawal konstitusi dan penjaga kemurnian nilai-nilai Pancasila. Melalui kewarganegaraan, judicial review, maka harus konstitusi membatalkan undang-undang yang bertentangan dengan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Di samping itu, Mahkamah perlu memperkuat argumentasi konstitusional berbasis Pancasila dalam setiap keputusannya, mengembangkan standar interpretasi berbasis nilai-nilai dasar bangsa. 5. Optimalisasi peran Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi memiliki tanggung jawab strategis sebagai pengawal konstitusi dan menjaga kemurnian nilai-nilai Pancasila. Melalui kewarganegaraan judicial review, Mahkamah harus konsisten membatalkan undang-undang yang bertanggung dengan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, dan kerakyatan, dan keadilan sosial. Di samping itu, Mahkamah perlu memperkuat argumentasi konstitusional berbasis Pancasila dalam setiap putusannya, mengembangkan standar interpretasi berbasis nilai dasar bangsa, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas peradilan. Dengan optimalisasi ini, Pancasila benar-benar hadir sebagai pedoman utama tafsir konstitusi. 6. Penguatan sistem ekonomi berpihak kepada rakyat. Pancasila menempatkan keadilan sosial sebagai tujuan kenegaraan. Oleh karena itu, kebijakan ekonomi negara harus mencegah dominasi ekonomi oleh oligarki, monopoli modal, dan eksploitasi kapitalis yang bertentangan dengan prinsip kemanusiaan dan keadilan sosial. Negara menempatkan keseimbangan antara pertumbuhan dan
pemerataan sistem ekonomi tidak hanya mengacu pada logika pasar, tetapi pada moralitas Pancasila yang berpihak pada kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.